selamat malam. Bertemu dengan kita dari kelompok 5, ingin membahas tentang manajemen risiko bisnis di perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Sebelumnya, saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Ada Kiki, Tes. ada Friska, Halo. ada Saras, Halo. ada Intan, Hmm. dan yang terakhir ada teman kita yang paling handsome, Tony. Halo guys. Kalian apa kabar? Hai. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada kesibukan apa nih? Kerja atau pengangguran? Sibuk nggak ngapa-ngapain. Sibuk nyari loker. Oh, nyari loker. Oke deh. Sekarang kita Iya. mulai ya. Kan kita mau bahas tentang manajemen resiko bisnis di PT Gudang Garam Tbk. Nah, sebelumnya nih, pengertian resiko bisnis itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kiki mungkin tahu? Udah. Manajemen risiko merupakan proses dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan masalah yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan dan bisnis di perusahaan tersebut. Berarti risiko itu yang bisa ngancem bisnis ya. Berarti risiko bisnis itu Iya, kurang lebih seperti eh, itu. kayak kayak apa ya? Kegiatan mengancam bisnis gitu ya, ngerugiin gitu. Nah, Banyak manajemen kerugian yang besar. oh, manajemen resiko bisnis itu ada apa aja sih ya? Oh, aku tahu. Manajemen risiko bisnis tuh ada 7. Yang Apa aja tuh? pertama tuh ada penentuan sasaran, penilaian risiko, terus aktivitas pengendalian, ada lingkungan internal, tanggapan risiko, informasi dan komunikasi, dan juga ada pemantauan. Oh, ada Itu pemantauan ada, juga. ya, itu manajemen risiko ada 7. Hmm. Terus kenapa harus ada risiko di dalam bisnis? Apa pengaruh banget Adanya gitu risiko. risikonya? Ini risiko apa manajemen risiko? Risikonya. Oh, tadi Ini gue bener coba bacanya. Mengapa ada risiko dalam bisnis? ini beneran pertanyaannya. Bener kan itu pertanyaannya. Mengapa ada risiko dalam bisnis? Ini nomor 3. Ya, nomor 3. Bentar, Kiki. bentar. Sudah. Ya udah, ini ada jawabannya nih. Oke. Yuk, tadi kata aja. Gue Ya, ngakak anjing. langsung jawabannya Kiki aja. Apa adanya risiko dalam bisnis ya? Yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada keadaan ekonomi yang tidak pasti. Kedua, kondisi alam yang tidak menentu. Tiga, perubahan gaya hidup manusia. Yang keempat, strategi pemasaran yang salah. Dan yang kelima yaitu persiapan yang kurang matang. Kurang lebih seperti itu. Hmm. Berarti kemajuan hidup juga berpengaruh ya sama bisnis. Tadi yang Mana tuh yang lain? disebutin. Mau menanggapi nggak? Kenapa? Ini apa pertanyaannya di Andra? Tadi kan Kiki nyebutin tuh, kalau nggak salah nomor 3. Yang Ya, apa sih kehidupan masyarakat atau pergaulan masyarakat tuh? Itu mempengaruhi risiko bisnis.
Iya. Menurut kalian gimana, guys? Itu tadi menurut saya. Mungkin kalian ada yang mau menambahi atau yang mengurangi? Haris mungkin? Kalau menurut saya, karena bisnis itu kan berkaitan langsung dengan masyarakatnya sendiri, ya dengan konsumen. Jadi lingkungan juga mempengaruhi adanya resiko dalam bisnis, entah itu respon dari masyarakatnya dari atas produk kita atau timbal baliknya. Jadi tentu saja resiko dalam bisnis juga bisa ditimbulkan dari lingkungan sekitar. Kurang lebih gitu sih kalau menurut aku. Berarti pengaruhnya besar juga ya. Ya udah. Terus caranya kita meminimalisir kerugian dalam bisnis tuh gimana? Kan pasti pergaulan nih kita bikin rugi bisnis. Terus juga tadi pemasarannya kurang, persiapannya kurang kan itu ngerugiin bisnis kan, risiko bisnis. Itu cara minimalisirnya gimana tuh? Aku berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang resiko yang terjadi dalam bisnis. Jadi cara kita meminimalisir kerugian dalam bisnis bisa dimulai dari merancang rencana dan kebutuhan bisnis itu sendiri, apa yang diperlukan dalam bisnis, lalu ada identifikasi masalah dan tentu saja didukung dengan berpikir kreatif, lalu perbaruan strategi agar bisnis kita tetap berjalan di tengah gempuran kompetitor lain dan juga bekerja sama dengan tim dengan evaluasi tanpa henti. Itu aja sih cara kita meminimalisir kerugian dalam bisnis. Oke sih. Kan kita tadi ngambil temanya manajemen resiko di PT Gudang Garam nih. Sebelumnya Ya, buat dasarnya ya, ada yang tahu nggak sih PT Gudang Garam tuh apa? ini kalau saya tahu. PT Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas. Hmm, Kurang lebih itu seperti itu. itu tadi kan berdiri udah sejak tahun 1958 ya. Ya, Berarti benar. kalau dari 1958 ke 2023 berapa tahun tuh Ki? Sekarang kurang lebih sudah berdiri sekitar 65 tahun. Berarti udah lama juga ya dia di sini. Iya, sudah lama. Nah, ini kan pabrik tadi katanya pabrik rokok terbesar nih. Terus juga udah lama, udah 65 tahun. Kalian ada yang tahu nggak sih pemilik gudang garam itu siapa? Oh, dari informasi yang pernah aku baca, pemiliknya itu Bapak Susilo Wonojodo yang bukan orang terkaya nomor 14 di Indonesia. Keren juga ya, orang terkaya ke-14 di Indonesia punya pabrik rokok terbesar gitu. Apalagi kan gudang garam tuh udah luas banget kan, udah ada yang impor, ekspor, ke luar negeri. Ya kan berarti udah luas banget. Ya, Gak sia-sia lah dia jadi orang kaya ke-14. Nah, terus Iya. kalian tahu gak sih, di Aceh itu ada sebutan buat rokok gudang garam sendiri. Tahu nggak? Apa sebutannya? Kalau di Aceh itu orang-orang sebutnya rokok dukun. Aneh ya? Apa? Rokok dukun. Dukun. Yang serius ini rokok dukun. Iya, kalian tahu gak sih kenapa disebutnya rokok dukun? tahu nih kenapa tuh? Itu Kenapa? sebutan di Kenapa? Aceh. Konon katanya Hmm? itu dinamain rokok dukun karena nanya dulunya para dukun tuh yang memakai rokok itu terutama ketika sedang praktek pengobatan, makanya
di Provinsi Aceh dinamakan rokok dukun. Nah, para dukun sedang para dukun itu memakai rokok untuk pengobatan, Mm-mm. begitu Kak. Ya, Tony benar Eh, Tony. Kasih tepuk tangannya, yeay. dapat sepeda. Benar itu rokok Terus dukun terus. kan disebut di Aceh karena rokok gudang garam itu tuh dipakai sama para dukun. Ada yang buat santai-santai aja, ada yang buat pengobatan, ada yang buat jadi seserahannya gitu. Jadi orang-orang Aceh tuh nyebut rokok gudang garam itu rokok dukun. Apalagi yang warna merah putih itu tahu nggak? Itu yang bikin namanya rokok Oh iya dukun. tahu tahu. Nah, pokoknya Hmm. warna merah putih. Itu disebutnya rokok dukun kalau di Aceh. Nah, terus kita ngomong-ngomong tentang PT Gudang Garam nih ya. PT Gudang Garam tuh pernah nggak sih ada penurunan kayak rugi di produksi atau di biaya lain-lainnya gitu, ada nggak? Saya pernah baca menurut artikel yang saya baca. Jadi pada tahun 2004 PT Gudang Garam TBK sempat mengalami masa krisis, yang mana hal tersebut mengakibatkan sekitar 2.000 karyawan di PHK. Untuk menanggulangi masalah tersebut, PT TBK Gudang Garam menawarkan pensiun dini untuk para karyawannya, takutnya ke depannya mengalami krisis yang lebih parah lagi, kurang lebih seperti itu. Berarti dia tuh pernah ngalamin penurunan ya. Nah, dia kan Iya, pernah pada tahun turun nih, 2004. pernah turun, pernah rugi. Nah, cara dia buat bangkit lagi kan dengan eh, diperluas lagi kan pemasarannya, dinaikin lagi pemasarannya. Itu strategi pemasaran yang dia pakai tuh kayak gimana sih? Gudang Garam TBK itu mempromosikan produknya melalui media periklanan seperti brosur, pamflet, stiker, atau baliho. Kalau teman-teman pernah lihat di TV itu ada iklan Gudang Garam yang slogannya nyalakan merah ungu. Pernah lihat nggak? Oh iya, pernah. Pernah. Terus sama yang Kenapa? ada baliho. Hmm. Ya, ya. Yaitu cara-cara Gudang Garam mempromosikan produknya. Tapi kan kalian pernah lihat nggak sih di samping jalan di baliho gede kan suka ada gambar kayak eh apa gudang garam. Terus bawahnya itu tulisan merokok membunuhmu. Tapi kenapa masih dipromosiin? Ya, teman-teman yang bisa menjawabnya atau pengetahuannya. Iya, Ton, lu sebagai perokok yang aktif, menurut lu gimana, Ton, untuk gambar kayak gitu? Ya, itu cuman marketing mereka doang ya. Ini saya tahu dan dari siapa-siapa ini yang pandangan pandangan saya tuh itu cuman marketing mereka supaya anak-anak atau yang usia di bawah umur tidak merokok begitu. Jadi untuk melihat gambar itu mereka untuk meminimalisir merokok gitu yang para anak-anak di bawah umur gitu. Kayak anak kecil yang 8 tahun. Sekarang tuh SD kan ada yang rokok, itu mungkin dipasang gambar itu atau foto itu untuk mengurangi gitu, untuk kalau rokok tuh bahaya untuk kecil gitu. Begitu sih yang saya tangkap, saya tahu gitu. Berarti gambar kayak kanker mulut, kanker tenggorokan, terus ada gambar dada terbelah itu ngefek ya untuk anak kecil, mah? Kan kecil doang sih buat semuanya, cuman itu untuk meminimalisir anak kecil yang merokok gitu loh. Jadi kayak untuk kalau kasarnya buat nakut-nakutin lah gitu. Oh, gitu. Oke. Iya.
Itu dari saya. Oke, tadi kan kata Kiki tuh ada sempat penurunan kan di PT Guna Garam ini, ada risikonya. Nah, risiko apa aja sih yang pernah dialami nama PT Gudang Garam ini? Dari informasi yang aku pernah baca nih, dari beberapa kasus yang pernah ada di PT Gudang Garam TBK itu pernah ngalamin beberapa resiko. Yang pertama itu resiko pasar. Resiko pasar merupakan suatu resiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor besar. Faktor dari standar resiko pasar itu ada resiko modal, resiko suku bunga, resiko mata uang, sama resiko komoditas. Dia juga ada resiko likuiditas yang merupakan permasalahan yang terjadi atas kehendak ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang berdampak pada kondisi keuangan. Sama ada resiko operasional. Operasional yang umumnya itu timbul akibat dari kegagalan atau kesalahan saat proses operasional bisnis sedang berjalan. Sehingga produk yang dihasilkan itu menjadi tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Yang biasanya itu terjadi karena faktor mesin produksinya yang bermasalah, rusak, atau gangguan, atau dari faktor tenaga kerjanya itu sendiri. Dan juga ada resiko peraturan pemerintah bagi perusahaan itu sendiri mengikuti kebijakan pemerintah yang mengatur sistem kerjanya itu melalui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri yang ada di Indonesia. Namun bisa saja terdapat perubahan kebijakan pemerintah yang dapat diantisipasi dan memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi operasional perusahaan itu, jadi akhirnya mempengaruhi pendapatan perusahaan yang bisa jadi pendapatannya menurun akibat dari target marketing atau penjualan itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ya begitu teman-teman. Mungkin ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Kalau kata aku mah ya kan tadi ada apa risiko operasional. Di mana di dalam resiko operasional itu terdapat resiko kecelakaan kerja. Nah, di PT Gudang Garam ini pernah nggak sih pernah nggak sih ngalamin kecelakaan kerja? Nah ya, salah satu contoh yang saya tahu beberapa tahun yang lalu itu mesin pres milik PT Gudang Garam meledak yang menyebabkan 3 orang karyawati dirawat di rumah sakit. Namun sampai sekarang pihak PT Gudang Garam tidak menyebutkan kenapa mesin tersebut bisa meledak. Itu salah satu contoh kecelakaan kerja di PT Gudang Garam. Hmm. Nah, itu kan pernah kejadian kan yang meledaknya alat pres. Nah, itu buat pihak-pihak PT Gudang Garamnya, karyawannya, atasannya gitu itu pada pakai cara apa sih buat ngurangin resiko kecelakaan kerjanya? Peran pekerja yang bisa dilakukan untuk mencegah keselamatan kerja itu yang paling penting mematuhi aturan perusahaan seperti memakai alat-alat pelindung diri, terus tidak bermain HP sambil berjalan, memeriksa kendaraan secara berkala.
Itu sih paling yang bisa dilakukan oleh pekerja. Tuh. Tony, dengar ya Tony. Tidak bermain HP saat berjalan. Apalagi saat membawa kendaraan bermotor. Bahaya. Benar, sangat tidak boleh. Nah, terus nih, kan namanya PT Gudang Garam. Terus dia tadi penghasil rokok terbesar kan di Indonesia yang udah 65 tahun nih di sini. Nah, rokok itu kan bahan utamanya itu tembakau. Nah, tembakau ini berpengaruh nggak sih sama faktor cuaca? Kayak kalau cuacanya lagi hujan, tembakaunya gimana gitu nggak sih? Menurut aku, eh, faktor cuaca itu berpengaruh banget ya buat hasil panen dari tembakau itu sendiri. Karena kan PT Gudang Garam kan perusahaan yang besar. Dan tentu saja dia pasti mencari kualitas dari bahan baku buat produknya sendiri kan. Kualitas yang tinggi. Jadi kalau tembakaunya hasil panennya jelek karena cuaca yang nggak mendukung, itu bisa membuat kan mau nggak mau perusahaan harus mengimpor bahan baku dari luar negeri. Nah, hal ini menambah modal kan dengan mengimpor produk, berarti kita harus menambah modal. Jadi perusahaan dikaitkan lah, maksudnya dikaitkan dengan perubahan cuaca ini, dengan dia mengimpor barang itu bisa menambah beban atau menambah pengeluaran. Jadi faktor cuaca juga berpengaruh dan ada dampaknya buat perusahaan gudang garam ini sendiri. Oke, oke. Berarti selain dari pengaruh faktor cuaca nih, kalian udah tahu nggak provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia tuh di provinsi mana? Saya tahu di Di mana, Ton? di Jawa Timur. Jawa Timur. Tepatnya di kota mana? Provinsi Coba. penghasil tembakau terbesar tuh di Jawa Timur, di Kudus kalau nggak salah, di Kudus. Nah itu dengan produksi tuh mencapai 100 ton kurang lebih atau sekitar 45% dari total produksi nasional. Berarti Itu itu yang besar saya banget tahu. ya, sampai 100,6 ton tembakau. Iya, hitungan Bisa ton-ton itu udah jadiin, sangat besar. jadiin ribuan rokok nggak sih? Apa puluhan ribu rokok ya? Kayaknya ratusan ribu. Banyak banget ya. Iya, karena kan banyak banget yang penyuka rokok di Indonesia, Nah, iya. terutama di Indonesia. Soalnya kalau abis makan kan enaknya ngerokok, ya nggak Ton? Iyalah, rokok ke toilet maksudnya rokok kali. Ya. Ya, Terus kalau ada paru-paru jadi masalah main. ngerokok, ya nggak Ton? Iya, apalagi kalau lagi galau, putus cinta itu solusinya rokok sih. Apalagi Siap. gudang garam sangat lanjut Ya. sama Oke. Ya, cinta udah. Oke. gudang garam. Hmm. Nah, terus menurut kalian nih, apa yang harus perusahaan lakukan agar siap menerapkan manajemen resiko dan mendapatkan manfaat yang optimal? Ada yang tahu? Atau salah satu aja mau jawab, boleh? Dari yang pernah aku baca di internet atau dari sumber-sumber yang lain itu ada beberapa langkah untuk menerapkan manajemen resiko. Yaitu yang pertama ada mengidentifikasi resiko yang bermanfaat untuk mengenali kemungkinan adanya resiko yang akan terjadi maupun yang akan terjadi di masa ini atau yang akan datang. Yang kedua itu ada membuat urutan berdasarkan kerugian. Kerugian apa aja sih yang pernah terjadi gitu di masa kemarin-kemarin itu pernah terjadi kerugian dalam bentuk apa, misal
kayak promosi pernah gagal mengakibatkan penurunan terhadap penjualan gitu. Ada juga mengontrol resiko. Yang selanjutnya itu ada memantau atau memonitoring dan meninjau ulang manajemen yang ada di PT Gudang Garam tersebut. Oke. Kalau menurut kalian, selain itu, kira-kira ada lagi nggak langkah-langkah apa gitu yang bisa dilakukan untuk perusahaan dalam meningkatkan daya tahan, meningkatkan apa PT Gudang Garam TBK-nya? Hmm. Tapi kalau kata aku mah, yang disebutin nama Friska itu udah bener tau. Emang perusahaan tuh harus eh apa tadi teh? Mengidentifikasi resiko Oh iya. yang Emang mengenali ya. kalau kata aku mah yang tadi jawab Friska udah benar kan. Pemilik perusahaan juga harus mengidentifikasi masalah. Terus juga harus mengenali resikonya. Terus biar diselesain. Udah gitu aja sih kalau kata aku mah dah. Katanya sih kalau kayak gitu. Hmm. Terus nih, pendapat kalian tentang rokok tuh apa sih? Tentang rokok, tentang perusahaan rokok gitu. Yang ada di Indonesia sekarang. Saya ada dampak positif dan dampak negatif nih. Positifnya Dampak apa? positifnya pro rokok itu sebagai penyetor sumber dana yang paling tinggi untuk negara karena banyak peminatnya rokok itu. Dan dari rokok juga ada banyak beasiswa seperti beasiswa Jarum, ya kan tahu kan beasiswa Jarum di bidang olahraga khususnya. Ya. Dan untuk dampak negatifnya mungkin karena rokok itu tidak sehat ya. Jadi udah banyak kasus warga negara Indonesia yang sakit karena rokok, seperti sakit jantung, paru-paru, bahkan sampai meninggal. Untuk yang lain bagaimana? Tambahan satu dampak positif dari adanya perusahaan rokok itu membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan masyarakat di Indonesia. Jadi mengurangi angka pengangguran. Tambahan sedikit. Saras ada yang mau ditambahin mungkin? Saras menambahkan. Ya, menurut saya kan sebenarnya ya betul tadi. Jadi di balik sisi negatifnya dari rokok itu sendiri kan bisa memang tidak baik karena bisa mengganggu kesehatan itu sendiri, tapi rokok juga merupakan pendapatan terbesar bagi negara. Jadi kita nggak bisa benar-benar sepenuhnya menghilangkan perusahaan rokok karena salah satu pemasukan terbesar bagi negara. Nah, nih, Tony sebagai salah satu perokok aktif. Gimana nih tanggapannya tentang rokok? Tentang perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Perokok aktif harus berbicara. Betul? Sebagai perokok aktif kan. Ya, bagi saya rokok itu sebenarnya boleh-boleh saja untuk dikonsumsi, bukan berarti itu kewajiban untuk merokok, karena apalagi kan rokok di Indonesia kan sangat besar ya,
omset dari rokok aja udah sangat besar. Banyak peminatnya, bisa ya saya kira-kira ya bisalah 90% pemuda zaman sekarang rokok. Jadi ya cuman minusnya kok tiap tahun suka naik harganya tuh. Terus Emang tiap tahun dia sebelumnya naik. harganya berapa tuh sebelum naik? Dulu gudang garam tuh terbilang masih murah, masih belasan per bungkus. Kalau sekarang udah puluhan, 20-an ke atas, belasan di bawah 20 Hmm. sih yang dari saya tahu. Karena saya pecinta gudang garam kan. Ya, jadi Oke, sangat oke. ya. Oke, kayaknya udah cukup nggak sih percakapan kita tentang manajemen resiko di PT Gudang Garam ini? Oh, Semuanya sudah dapat dipetik dari Hmm. makna-maknanya, pengetahuannya. Oh, Nah, sebelum sudah kita cukup tutup menurut nih, saya. kalian ada ucapan nggak nih? Ucapan atau harapan buat perusahaan PT Gudang Garamnya ini supaya makin naik lagi, pemasarannya makin luas lagi, harganya lebih murah lagi. Oh ya, semoga perusahaan apa PT Gudang Garam Tbk ini semakin luas dan semakin bisa menampung orang-orang yang ingin membutuhkan pekerjaan. Gitu. Biar semakin menyebar luas. Jadi angka-angka pengangguran semakin dikit. Lebih baik dikit demi dikit, lebih menjadi bukit. Nah, itu dari saya. Oh, itu adalah suara hati pengangguran ya, guys ya, agar mendapatkan loker di PT Gudang Garam. Bagus. kalau Oke, dari saya, oke. teh gudang garam tetap konsisten ya untuk rasanya. Semoga tetap sama ya rasanya ya. Oke, percakapan kita cukup sampai sini aja. Lanjut lagi, ketemu dengan kita kapan-kapan kalau ada waktu. Thank you, see you. Selamat malam.